Kembali bersama kami, pemirsa, polisi membongkar klinik aborsi ilegal di Desa Ciputri, Pandeglang, Banten. 3 orang jadi tersangka dalam kasus tersebut. Ditreskrimsus Polda Banten membongkar kasus praktik aborsi ilegal di sebuah klinik di Kampung Cipacing, Desa Ciputri, Pandeglang, Banten. 3 orang jadi tersangka dengan NN berprofesi sebagai bidan, ER sebagai perawat, dan RY yang merupakan pasien aborsi. Berdasarkan keterangan tersangka RY, biaya praktik aborsi menelan 2,5 juta rupiah. Sementara klinik telah beroperasi selama 14 tahun dengan jumlah korban lebih dari 100 janin bayi. Jadi 3 tersangka yang kita amankan, 1 bidan, 1 perawat, dan 1 pasien yang kita tetapkan sebagai tersangka. Pak, dari tahun 2000-an itu korbannya berapa, Pak, yang melakukan aborsi? Menurut pengakuan bidan, ini sudah 100 lebih, ya, 100 lebih yang sudah melakukan aborsi di sana dengan harga atau dia membayar 2,5 juta untuk sekali aborsi. Aparat Polda Banten menggerebek klinik pada tanggal 26 Oktober lalu berdasarkan informasi dari tersangka RY yang baru saja menggugurkan kandungannya di klinik aborsi ini. Saat digerebek, petugas menemukan sisa-sisa janin yang berusia di bawah 3 bulan di wastafel. Ketiga tersangka dijerat Undang-Undang Kesehatan dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda 1 miliar rupiah, dan pasal 346 dan 348 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Warga Cibinong, Bogor, Jawa Barat dikejutkan dengan penemuan karung plastik berisi kerangka manusia. Tidak ditemukan satupun identitas di dekat jasad sehingga sulit untuk dikenali. Sebuah karung berisi tulang belulang manusia tergeletak di pinggir jalan di sekitar Kompleks LIPI Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Jasad sudah tidak bisa dikenali karena tidak ada identitas satupun yang ditemukan dan dicek oleh polisi. Polisi hanya menemukan pakaian dalam wanita di dalam karung tersebut. Dari hasil penyelidikan sementara, jasad yang ada di dalam karung berjenis kelamin perempuan. Ternyata betul ada tengkorak manusia dan potongan badan, namun sudah tidak ada identitas. Kita tidak mengenali sama sekali ini mayat siapa. Lalu kita berkoordinasi dengan Rumah Sakit Polri dan kita kirim mayat tersebut ke Rumah Sakit Polri untuk dilakukan identifikasi. Untuk mengidentifikasi lebih lanjut, polisi membawa temuan karung berisi tulang belulang manusia ini ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Kuasa hukum tersangka penganiaya TNI menyatakan pemukulan 2 anggota TNI di Bukit Tinggi, Sumatera Barat dipicu penarikan kerah baju pengendara moge oleh korban. Meski korban telah mengaku sebagai anggota TNI, namun pelaku tetap menganiaya korban. Tersangka kasus penganiayaan anggota TNI di Bukit Tinggi, Sumatera Barat melalui kuasa hukumnya mengklaim insiden keributan dengan 2 anggota TNI beberapa waktu lalu dipicu penghadangan rombongan moge di lokasi kejadian. Salah satu anggota rombongan klub motor emosi karena korban yang ternyata anggota TNI menarik kerah bajunya hingga terjadilah perkelahian. Meski korban mengaku adalah anggota TNI, namun karena tidak berpakaian dinas, anggota rombongan moge lain ikut menganiaya. Hingga saat ini Polres Bukit Tinggi telah menetapkan 5 tersangka. Sebelum terjadinya pertengkaran, itu ada juga salah satu dari anggota kami itu ada juga yang ditarik bajunya. Itu yang menjadi pemicu. Itu yang menjadi pemicu keributan. Nah, terkait dengan fakta-fakta hukum lainnya masih saya dalami. Sebelumnya rombongan motor gede menganiaya 2 orang anggota Intel TNI Kodim 0304 Agam saat konvoi di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. 5 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan 2 anggota TNI. Kelima tersangka ini merupakan anggota klub motor. Dari pemeriksaan saksi dan video rekaman CCTV di lokasi kejadian, terlihat pelaku mendorong korban sampai terjatuh. Tim Liputan iNews melaporkan.